optimisme itu ya harus ditanamkan jauh-jauh hari. Kita jangan takut bahwa pilkada ini akan sepi. Saya yakin itu sampai hari ini saya tetap yakin dan masyarakat Oku juga harus yakin. Halo teman ngobrol yang akan ngobrolin teman, balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Dan setelah sekian purnama, beberapa episode kita sempat rehat dulu ini. Dan tentunya sebenarnya tim Ngartis sudah menyiapkan sesuatu yang baru dan hari ini jadi sesuatu yang sangat istimewa karena kita kedatangan tamu yang tidak kalah istimewanya. Bersama saya saat ini sudah ada Ketua KPU Ogan Komering Ulu, Bapak Kanding Wijaya. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini kan. Dan juga ada rekan saya kali ini. Ada, selaku redaksi dari Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Buka aja nggak apa-apa. Kalau mau dibuka supaya kita lebih santai ya. Dan ya untuk penonton mungkin nanya tentang tenang aja. Saat ini tim harus melakukan proses syuting dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya. Pak Kanding Wijaya, saya mau buka sedikit pertanyaan nih. Ini waktu kemarin-kemarin kan bisa dibilang bahwa pilkada kali ini menjadi sebuah sejarah baru, benar nggak kira-kira? Yeah. Karena kali ini kan pilkada diadakan dengan suasana yang sangat berbeda sekali ya, yaitu tengah pandemi. Nah, sejauh ini persiapan dari KPU Ogan Komering Ulu seperti apa gitu loh, tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk melaksanakan pilkada tentunya dengan protokol kesehatan yang harus disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa semenjak ditetapkan pilkada lanjutan melalui PKPU 5 tahun 2020 bahwa pilkada tetap dilanjutkan, bukan seperti yang sempat ditunda, terus dilanjutkan lagi, maka KPU dan jajaran di 270 kabupaten kota termasuk Oku melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Maka muncullah PKPU 6 yang hari ini pun sudah berubah menjadi PKPU 13 tahun 2020 tentang bagaimana melaksanakan tahapan pilkada di musim pandemi COVID-19 ini. Di sampai hari ini KPU tokan dengan PKPU itu dan alhamdulillah kami sudah jalan di seluruh tahapan ini sampai dengan H-30 hari ini kan. Tepat ya? Ya, mudah-mudahan proses tahapan yang menjalankan ini yang kami patuhi sesuai dengan PKPU berjalan dengan baik. Dan sejauh ini memang persiapannya agak sedikit berbeda sekali tentunya. Ya tentu sangat berbeda karena di musim pandemi ini kita harus siapkan protokol COVID. Selain logistik pemilu yang berupa kotak suara dan sebagainya, kita juga harus siapkan APD bagi peserta penyelenggara maupun pemilih. Jadi kalau untuk penyelenggara sendiri kita sudah siapkan seluruh APD yang siap dipakai untuk seluruh kegiatan. Sebentar lagi akan ada rapid test untuk petugas KPPS kita, dan nanti untuk di TPS pemilih diberikan sarung tangan untuk memegang paku sekali pakai. Nah ini kan jumlahnya cukup banyak, sejumlah daftar pemilih tetap. Nah ini hal baru. Tapi ini menjadi sebuah optimisme karena masyarakat harus hadir ke TPS dengan tidak perlu takut karena kita siapkan protokol COVID dan masyarakat juga nggak boleh takabur. Jadi walaupun kami siapkan protokol COVID, dia juga siapkan protokol COVID dengan memakai masker ke TPS. Nggak harus nganggap remeh lah ya, iya. Harus dengan kewaspadaan tentunya. Karena sekarang kan masyarakat berbeda-beda berpikir. Ada yang percaya bahwa COVID itu ada juga yang nggak percaya. Betul. Ya, begitu kira-kira. Berarti memang sebenarnya tantangan utamanya bisa dibilang selain tentunya peserta, logistiknya ini jadi tantangan. Iya, logistik itu tantangan benar karena otomatis sekarang bukan nyiapin ini aja Kak, bukan nyiapin surat suara tapi APD mesti siapin. Apa namanya sarung tangan juga mesti siapin segala macam. Banyak APD yang disiapin. Tempat pencuci tangan itu di setiap TPS ada 2, di pintu masuk dan pintu keluar. Seluruh
petugas kita harus di rapid test. Semua harus. Iya, kalau dia positif atau reaktif maka harus diganti. Oh, langsung diganti saat Iya. itu juga ya. Ada 7 orang KPPS ditambah 2 Linmas dikali 725 TPS, Semua harus rapid. semua harus rapid. Jadi siapa yang reaktif maka akan diganti dengan yang baru. Ini bentuk jaminan KPU bahwa KPU siap untuk memasang SDM yang tidak terkontaminasi atau terpapar virus COVID. Virus COVID. Sehingga masyarakat jangan takut. Oh, berarti TPS aman ya. TPS aman. Karena memang sebenarnya yang orang bikin ragu Iya, adalah betul. COVID itu kan. Iya. Berarti memang sebenarnya untuk para pemilih khususnya di Kabupaten Oku harusnya nggak perlu takut ya. Iya, harapannya seperti itu. Terus ini Bang Naning ya. Ini kan Oku nih satu paslon gitu ya. Iya. Calon tunggal. Ada anggapan bahwa ya ngapain lah kita ke TPS karena kita udah tahu siapa yang bakal jadi pemenang gitu kan. Ada anggapan seperti itu kan pemilih kita. Ini gimana cara KPU Oku meyakinkan bahwa pilkada ini masih tetap harus kita kawal gitu. Gimana? Ya, jadi begini, bahwa calon tunggal itu diatur oleh undang-undang, iya. Tapi bahwa kolom kosong memiliki hak konstitusi yang sama, iya juga. Jadi tidak semudah itu bahwa KPU menetapkan satu pasang calon. Jadi ada ring-ring lain atau ruang-ruang lain yang disiapkan untuk itu. Selain partai politik pengusung, kita siapkan jalur perseorangan. Tapi kebenaran di Oku, di jalur perseorangan tidak ada yang lolos. Tidak ada yang harus Dan kebenaran partai pun seluruhnya mengusung satu pasang calon. Sepakat gitu ya. Ya, tapi MK sudah putuskan melalui putusan MK bahwa pasangan calon bisa berhadapan dengan kolom kosong. Jadi kolom kosong pun bisa mempunyai hak suara sama. yang bisa merubah situasi politik begitu kan. Bisa menang juga Bisa berarti. bisa menang juga. Contoh barang di Makassar. Iya betul. Itu kan dari berapa tahun lalu Iya. ya kalau nggak salah yang Makassar itu kota kosong yang menang. Iya, jadi kolom kosong kalau dia menang maka pilkada akan diganti di pilkada selanjutnya. Sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2019 pasal 54D. bahwa pilkada selanjutnya adalah 2024. Oh, Kecuali kalau direvisi. iya. Nah, jadi sebenarnya kolom kosong pun pilihan. Tuh. Pasangan calon pilihan. Jadi di spesimen surat suara kita dijelaskan memilih kolom kosong atau pasangan calon. Siapa yang banyak dia yang menang. Tapi perbedaannya kalau pasangan calon bisa kampanye. Oh. Dia daftarkan tim kampanyenya, dia daftarkan akun kampanyenya. Tapi kalau kolom kosong dia tidak bisa kampanye. Karena apa? Karena tidak bisa daftarkan tim kampanyenya. Tapi KPU sosialisasikan itu. Kami sudah pasang billboard yang ada di 8 titik yang kami anggap masyarakat bisa lihat semua Oku itu kan. Tinggal masyarakat lah. Masyarakat tentukan pilihan. Bukan pilihan yang terbaik. Iya, mau pilih kolom kosong, mau pilih pasangan calon. Kami optimis bahwa ya Oku di pemilu yang lalu meraih suara 85%. Oh, tingkat Partisipasi Ya, gitu ya. pemilu Pileg Pilpres terakhir 2020 partisipasi 85%, dan ini kami pasang 79%. Demikian. target nasionalnya tuh 77,5. Apa yang membuat Pak Naning tuh yakin bahwa ini bisa melampaui target nasional? Kan di beberapa media Pak Naning bilang ini bisa optimis lah melampaui target nasional. Apa karena kolom kosong ini ya gitu? Enggak juga, jadi yang harus ditanamkan dalam perjalanan Pilkada 2020 ini adalah optimisme. Optimisme itu penting. Menanggulangi Covid itu jangan dengan optimisme. Kalau kita pesimis, takut, maka Covid akan datang. Sebenarnya begitu. Iya. jadi penyakit mental Jadi juga. sugesti optimis penting bagi kita. Nah, optimis 2020 ini ditularkan kepada seluruh pemikiran-pemikiran di sektor pilkada ini. Jadi kalau seluruh kita optimis bahwa 2020 tingkat partisipasi tinggi, maka kita akan mendekati itu. Karena ini kita pinjam bahasa Soekarno kan. Apa tuh, Pak? Jadi bahasa Soekarno ini, kalau kamu mimpinya harus setinggi langit, ya, maka jatuhnya akan di bintang-bintang. Oh, Jadi kalau iya, benar. kalau kita di angka 79 kan jatuhnya bisa 77 gitu kan. Betul. Saya sering ngomong itu sama kawan-kawan. Tapi kalau kamu takut nanti masyarakat nggak datang, Targetnya udah taruh rendah Iya. duluan, makin rendah juga. makin rendah. Yang kedua, ini pandemi bisa kita buat
kita buat sebagai sensasi masyarakat untuk memilih, karena pandemi ini 200 tahun sekali. Ya nggak? Saya sudah pernah ngomong di podcast yang lalu. Oh iya yang Iya, jadi kalau kamu pengen milih pakai masker mungkin di 2020. Mudah-mudahan di 2000 berikutnya nggak ada Nggak lagi, ada karena lagi, ya. mudah-mudahan Sejarah pandemi itu ya. sudah lari kan. Jadi kalau mau datang ke TPS terus mau mendokumentasikan kita memilih tidak di pemilu seperti pemilu sebelumnya, maka ya di 2020 datang ke TPS, ambil dokumen foto kita. Ya. Inilah pemilu. Bisa kita lihat sama anak cucu. Kita pernah beli pakai ini pandemi. Jadi sejarah tadi kan. Kapan lagi pemilu pakai masker? Nah, optimisme itu ya harus ditanamkan jauh-jauh hari. Kita jangan takut bahwa pilkada ini akan sepi. Saya yakin itu sampai hari ini, saya tetap yakin, dan masyarakat Oku juga harus yakin gitu. Pak Naning, ini di pilkada ini kan ada pemilih pemula itu pasti Ya. kan ada. Mungkin Pak Naning bisa jelaskan ini. Sekolah libur, kampus off gitu kan. Kalau pilkada atau pemilu sebelumnya itu gampang aja datang ke kampus, sosialisasi gitu kan. Nah, kalau sekarang ini gimana? Sekolah nggak ada. Kita mengedukasi pemilih pemula itu gimana caranya? Karena posisi sekarang orang WFH atau sekolah daring lah istilahnya itu. Apa yang dilakukan KPU supaya pemilih pemula juga Ikut ya. ikut ke TPS nantinya? Jadi yang paling banyak melototi medsos itu adalah pemilih pemula. Hampir seluruh masyarakat itu semuanya melototi medsos pasca Covid ini. Jadi kami punya pasukan, punya PPS 157 dikali 6 orang. Punya KPPS juga banyak. Jadi hampir 9.000 orang lah badan ad hoc yang kita minta dia kumpulkan akun-akunnya untuk memberikan edukasi berupa sosialisasi KPU. Itu yang pertama. Dan kemarin kami sudah tetapkan 8 pemantau pemilu, pemantau pilkada. Ini energi baru untuk membantu kami mensosialisasikan di akun-akun Facebooknya, di akun-akun Instagramnya. Itulah yang paling tinggi untuk meraih edukasi kita terhadap sosialisasi di masyarakat melalui medsos. Yang kedua, tentu pelajaran tentang pilkada ini kami buat senyantai-nyantainya. Jadi kami undang juga beberapa perwakilan kawan-kawan itu dalam acara ngopi. Oh. Ya, ngopi judulnya Ngobrol Pilkada. Kalau kita ngartis. Ya. Ngobrol Pilkada. Yang pertama saya ajak di putaran pertama kawan-kawan wartawan. Media. Iya, kawan-kawan media. Karena pilar demokrasi itu adalah pilar media ini, pilar wartawan ini. Pilar demokrasi itu selain yudikatif eksekutif ya wartawan ini. Salah satu pilar. Iya. Dan ini masih dipercaya. Inilah yang bisa membantu kami untuk mengedukasi dan memberikan informasi ke bawah. Kedua, saya ajak ngopi kawan-kawan budayawan. Karena apa? Di alur ini komunitasnya banyak. Jadi simbol-simbol itulah yang kami ajak, sehingga itulah yang nanti kami ajak membantu kami mensosialisasikan. Berarti strategi lah kita bisa Iya. katakan strategi KPU Oku adalah salah satu dengan sosial media dan mengumpulkan rekan media budayawan. Karena itu tadi Kak, kan banyak orang sekarang dari rumah beraktivitas. Iya. Betul. Makanya strategi sosialisasinya mau nggak mau berubah Harus juga. berubah. Kan? Berubah ya. Jadi kita nggak boleh lagi konser, nggak boleh lagi nggak boleh konser. pentas seni. Nah, ini harus diputar. Biasanya ada konser Iya. kan kalau gitu kan. Misalnya podcast ini kan, nanti betul. ini bisa kita sebar kepada masyarakat untuk bantu kita mensosialisasikan. Kami suruh kawan-kawan setiap hari baca konten kita dan sebar ini, gitu. Nah, ngomong-ngomong pemilih pemula tadi dengan strategi sosial media ngumpulin teman-teman untuk ngobrol, itu responnya sejauh ini gimana tuh Pak? Kalau milenial ya kita bisa Iya, milenial betul, ini kan kadang bisa dikatakan gini, agak malas untuk terlibat politik, bener Iya. kira-kira. Ngapain lah? Lah sibuk lagi pandemi, apa kita ngurusi pilkada pula kan gitu. Kayak gitu. Dan sejauh ini respon teman-teman milenial di Oku sana seperti apa Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah sampai hari ini udah lumayan. Jadi sekarang dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat ingin jadi petugas KPPS. Ini lumayan banyak kan.
ada seleksi, malah ada satu desa malah banyak bener Anak-anak yang muda ya? iya, anak-anak muda yang pengen jadi KPPS. Betul betul. Kalau dulu kan agak sulit ya, karena kalau kita lihat di kampung kita itu ya mungkin di kampung Bapak sekalian Iya, biasanya yang jadi KPPS itu aja kan dari zaman Orde Baru. Ya, ini kan kita manfaatkan, ada batasan periodisasi, secara kami mengumumkan pentingnya menjadi KPPS, dan honornya pun lumayan untuk kawan-kawan mahasiswa yang belajarnya daring, malah nggak bisa bayar semesteran, saya bilang kan. kota, Pak. Iya, betul di kota. Jadi edukasinya memang agak sulit langsung ke cerita ke politik, makanya saya buat acara ngopi itu sesantai-santainya. Sudah nanya, nyanyi gitu kan. Itu agak mempermudah. Dan ada beberapa video sosialisasi KPO-ku nih yang genrenya agak-agak humor komedi gitu. Iya. Karena memang biasanya yang humor dan komedi itu lebih cepat kita Cepat nangkap nyambung. gitu daripada yang Iya. serius-serius. Jadi kadang-kadang masyarakat kan menganggap politik ini sebuah agenda yang nggak boleh didekati. Karena politik ini kejam. Padahal politik inilah yang membuat kita bisa sekolah gitu kan. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita Juga yang dirugikan. dirugikan. Dan kita juga ngajak masyarakat untuk memilih itu juga bukan gara-gara uang. Ya. Kita ingatkan itu. Makanya besok kalau nggak salah pas Hari Pahlawan, kita mengajak LSM dan mahasiswa bergabung untuk bercerita tentang bagaimana OKU 30 hari ke depan untuk Iya, tanggal iya. 9. Masih 30 hari Iya, lagi etape ya. kelima untuk ngopi kita kan. Dan hari ini pas Satu bulan lagi. lagi. Satu Iya. bulan Tanggal lagi. 9 Desember 2020. Alhamdulillah kita masih sehat semua kan. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru lah di Iya. urusan juga ada Memang begitu. sejauh ini memang belum ketemu klaster pilkada sejauh ini ya. Ya mudah-mudahan jangan. Namanya Sebenarnya ada tapi ditutup-tutupin. ini perlu di-cut kah? Jadi Ya karena ini kita buka apa dikasih tahu. Iya, Jadi ya ada Bawaslu yang Kena. Kena. Iya. KPU yang kena, ada ketua KPU. Oh iya, ketua ya, KPU kita. ya, jadi kita juga jangan ngomong COVID ini seperti penyakit yang nggak bisa disembuhkan. ditakuti mengerikan lah. Tapi jangan pula nggak percaya ada COVID ini kan. Tetap harus waspada. Waspada. Minum vitamin gitu kan. Ya kira-kira gitu. Memang sekarang kalau bahas apapun politik kayak ekonomi kayak ujung-ujungnya bahas kesehatan juga Iya. Pak, sekarang itu pasti. Oh, iya. Ini kan calon tunggal ya Pak. Ya. Tentu partai politik sudah bersepakat mendukung satu orang gitu kan. Oh ya. Tentu parpol juga punya gerakan ini. Bapak melihatnya sebagai bagaimana sih gerakan partai politik ini untuk ikut menyukseskan pilkada di Oku? Ya saya bilang begini dengan kawan-kawan paslon ya yang diusung oleh hampir seluruh partai mendukung dan mengusung. Saya bilang kalau kawan-kawan paslon ingin mengukir sejarah, ini strategi kami kan, bahwa kawan-kawan paslon harus pecahkan sebuah rekor muri misalnya kan, raihan pilihan terbanyak yang sekarang dipegang oleh Blitar. Tingkat partisipasi Iya. tinggi ya. Saya juga ngomong sama kelompok kolom kosong, ya kalau kamu nggak ada pilihan, bukan golput, datang pilih kolom kosong bisa. Jadi kalau kami sebagai KPU sudah sampaikan itu, dan saya lihat kawan-kawan partai pengusung ya pasti mengatur strategi, karena hari ini kontennya ada di medsos, maka saya lihat di medsos pun agak rame gitu kan. Tinggal kami rapikan lagi, kami ingatkan lagi cara yang beradab dalam bermedsos. Karena sudah saling ledek gitu kan. Sudah saling menginformasikan yang salah. Informasi ya, Jadi seolah-olah kalau kolom kosong menang nanti pemilihan 2021. Sudah ada Dia informasi. proporsional, provokator muncul dalam. Ya biasa sekarang kan buzzer mulai rame. Maka kami sering ingatkan itu, sehingga masyarakat yang dulunya kepingin nonton apa saja yang diinformasikan di medsos, tentu perlu edukasi atau literasi yang baik gitu kan. Jadi kami ingatkan juga dengan kawan-kawan partai, selain dukungannya terhadap paslon itu memang benar-benar loyal, tapi pikirkan juga tentang
edukasi yang diberikan masyarakat. Jadi ya janganlah bahasa-bahasa yang disampaikan itu membuat masyarakat jadi jijik lihat pemilu. Nah, saya lihat hari ini semuanya cukup dinamis, gitu kan. Oh gitu ya. Jadi penggerak pasangan calon melalui partai politik juga cukup tinggi pergerakannya. Kelompok kolom kosong yang akan memilih juga Ada lumayan ada perlawanannya, sehingga kami optimis karena tingkat partisipasi itu adalah jumlah pemilih kolom kosong ditambah pemilih pasangan calon, nah itulah partisipasi. Dari situ kelihatan presentasi partisipasi Iya. Kabupaten Oku setinggi apa. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan target. Ya. Kalau kolom kosong ini Bapak ngelihatnya gerakannya gimana nih? Apakah mengkhawatirkan atau ya tadi dibilang banyak buzzer juga sudah di Oku ini kan? Iya. Apakah sudah di luar rel atau rule yang ditetapkan KPU? Karena black campaign nih jadi kekhawatiran pihak keamanan juga nih. Iya. Sosial media lebih Iya. tidak terkontrol kan Betul. black campaign ini. Jadi sampai hari ini saya lihat ya sangat dinamis pergerakan politik di Oku. Tapi itulah politik kan. Iya. Kami sudah ingatkan melalui pertemuan-pertemuan dan sudah saling lapor biasa kan? Biasa itu. Betul. Tapi kadang-kadang kita juga agak lucu. Pemain-pemainnya itu juga. Iya. Dia sepertinya ribut di medsos supaya ngopi bareng. Ada ributnya di situ lah gitu kan. Sambil di ini gitu kan pas dicek, oh rupanya duduk satu meja. Jadi masyarakat juga jangan ketipu. Ya, jangan ketipu Oknum-oknum. oknum-oknum gara-gara kita mau pilihan ini terus kita ribut. Ya. Orang sudah ngobrol, sudah ngopi, sudah ketawa ketiwi, Kita tetangga jangan jadi nggak teguran gitu kan. Nah, ini perlu edukasi yang benar-benar press untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat jangan kita bodohi lagi gitu kan. Begitu. Tapi hari ini di Oku dinamis politiknya. Kolom kosong kalau mungkin mengkhawatirkan, ya kami tidak terlalu khawatir karena kami penyelenggara kan. Mungkin saja mengkhawatirkan pasangan calon. Paslon khawatir. Yang khawatir paslon. Kalah itu ya. KPU kan selaku panitia Iya. lah, kata Kalau gitu. kami kan cuma ngitung-ngitung aja. Ah. Ya tapi ya kita lihat saja nanti. Andai kolom kosong menang, ya, ada pemilih yang kalau kolom kosong menang siapa nanti bupatinya? Nah itu Ini gimana? perlu saya sampaikan bahwa kalau kolom kosong menang, maka bupatinya adalah PLT yang ditunjuk oleh gubernur dan ditetapkan oleh Mendagri. PNS tertinggi atau PNS yang pangkat dan golongannya cukup untuk menjadi PLT bupati. Sampai kapan? Sampai dengan pilkada selanjutnya. Kapan pilkada selanjutnya? Kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016, maka itu akan terjadi di 2024. Nah, jadi jabatan Bupati Oku ini 3 tahun, 3 tahun setengah. Di 2024 ada pilkada serentak bersama pemilu. Iya, sekali. Kalau undang-undangnya nggak berubah, nah, ini undang-undang lagi kan kembali. Karena kita yang di kabupaten kota ini ya hanya pelaksana undang-undang dan PKPU. Gitu. Yang menentukan juga peraturannya dari Ya. pusat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bupatinya ya PLT yang ditunjuk oleh Mendagri. Jangan khawatir nggak punya bupati nanti. Ya, tapi sekarang Bakal kosong lah. Nggak bakal kosong. iya. Memang persoalannya memang kenapa pilkada ini tidak ditunda sampai tahun depan? Karena pemerintahan bupati, wali kota, gubernur tidak boleh lama-lama dipimpin oleh PLT. Karena tidak bisa buat kebijakan. Iya. Gitu. Tetapi itulah demokrasi. Dan ruang kolong kosong memang dibuka oleh peraturan MK. Begitu. Kalau untuk jumlah pemilih sendiri di Oku sudah fix berapa Pak Nani? Terakhir kita tetapkan DPT kita di 725 TPS dan 157 desa serta 13 kecamatan itu 257.188 pemilih. 250 Ya. Itu cuma pemilih yang ditetapkan dalam rapat pleno DPT. DPT ya. Iya, dapat pemilih tetap Ogan Komering Ulu. Ada peningkatan dari pemilih. Ada penurunan. Penurunan justru. Iya, penurunan. Jadi ada penurunan 800 suara dari 800 suara. dari pemilu yang lalu. Itu kira-kira
Kenapa bisa menurun? Apa pindah kota atau gimana tuh? Kalau dari KPU Ya sendiri? memang agak jarang sih penurunan ini, tapi itulah yang terjadi melalui beberapa rapat pleno, tingkat PPS, dan melalui coklit keputusannya seperti itu. Kalau pengamatan kami ya karena pertama perpindahan penduduk, ya, faktornya angka kematian, dan tentu masyarakat yang ada di Kabupaten Oku itu tidak terkonten terkait masalah KTP elektroniknya. Mungkin ada. Ya, Gimana karena- kalau pengen memilih tapi nggak punya apa istilahnya nggak punya surat undangan Surat itu undangan, apakah formulir C6. ya gimana rule-nya supaya bisa memilih dengan KTP ini? dia harus ada KTP, Oh gitu ya. tapi dia memilih di TPS tempat alamat KTP-nya. Oh itu legal ya. biasanya. Legal. Jadi itu. Jadi KTP elektronik bagian penting dalam pemilihan ini. Jadi kalau misalnya tidak ada eKTP dengan regulasi yang ada tidak bisa memilih. Walaupun bawa kakak gitu kan ada kan. Udah ada KTP elektronik yang penting udah ada kakak gitu. Itulah kalau PKPU juga nggak berubah. Tapi biasa di ujung ada apa? Ada peringanan terhadap itu. Tapi sampai hari ini jumlah DPT kita sudah terakomodir walaupun berkurang kan. Tinggal nanti terakhir kami menandatangani surat bahwa ada 2.000 orang yang terdaftar dalam DPT tapi tidak punya eKTP. KTP. Itu mungkin karena dia belum buat KTP, Ya, karena pemilih umurnya pemula tadi pemilih ya. pemula tadi. Ada juga yang mungkin hilang KTP-nya kan, dan ada yang masa KTP-nya tidak berlaku lagi. Oh belum, kalau KTP elektronik kan semuanya Ya, sebetulnya ya. dia belum sempat buat KTP elektronik, Belum tapi diupdate. sudah tekam bisa juga seperti itu. Tapi memang pengurangan tadi jumlah partisipan sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, berkurang ke 800 dari 200.000 sekian cuma berkurang 800 tidak sih? Iya, nggak signifikan, nggak sampai 0, berapa persen begitu. Yang sekarang sudah H-30 sejauh ini tahapan yang sudah dilakukan KPU Oku gimana Pak? Seluruh tahapan pelaksanaan tinggal tahapan logistik Logistiknya. yang sekarang dalam proses lelang. Kalau yang untuk tahap kedua, yang di tahap pertama sudah proses cetak. Tahap pertama itu kotak suara, bilik suara, dan alat kelengkapan lainnya. Di tahap kedua ada surat suara dan alat kelengkapan lainnya. Kami juga siapkan simulasi yang akan terjadi di DPS tanggal 21 November ini. Oh, Kami buat simulasi ini guna menginformasikan dengan masyarakat, begini loh, iya. nanti kamu ke TPS datang bawa C6, pakai masker gitu kan, pakai sarung tangan. Itu videonya akan kami sebar melalui medsos kami kan. Supaya nggak kebingungan ketika Ya. PH ya Pak. ya. Nanti dia kaget lihat orang di situ kan, harus di termogan begitu kan, dan sebagainya. Selanjutnya di tahapan sebelumnya kami sudah laksanakan pemutakhiran dan sudah menetapkan DPT, kami sudah tetapkan pasangan calon, dan kami juga sudah mencetak alat peraga yang diwajibkan untuk pasangan calon dicetak oleh KPU. Tinggal nanti mudah-mudahan logistik yang sampai ini datangnya sesuai dengan schedule yang dibuat oleh perusahaan. Karena apapun itu, suksesnya kita di tahapan sebelumnya, kalau di logistik ini salah maka Iya. nilainya 0. Walaupun di belakangnya 9 karena dikali 0 gitu kan. Jadi logistik penting. Logistik harus sampai ke TPS H-1. H-1. Itu bukan logistik pemilu saja. APD nih yang paling penting. Juga harus sampai H-1. Iya, jumlah APD malah melebihi jumlah logistik yang disiapkan dalam pemilu. Biasanya Oh, 2,5% Iya, biasanya. APD-nya surat suara sesuai jumlah DPT. Sarung tangan pun demikian. Iya, betul. Jadi sekarang gudang KPU Oku bukan cuma bilik Iya. sama surat Pak ya. Iya. Ada APD juga gudang KPU Iya, Oku. jadi kita sudah ngurusi farmasi sekarang kan, urusan pemilu lagi. Selain pemilu farmasi. Tapi kita tidak pernah menentukan spek. Tapi sudah diingatkan oleh KPU RI bahwa kami siapkan anggaran spek wilayahnya dinas kesehatan, wilayah gugus tugas. Kerjasama ya. Anggarannya sesuai dengan dinas Iya. kesehatan setempat Pak ya. Gitu. Bagaimana maskernya, bagaimana piselnya gitu kan. Tapi barang itu harus sampai bareng dengan surat suara dan kotak suara. Disinfektannya kapan, semprotnya,
dan sebagainya. Jadi sekarang selain aturan pemilu dan pilkada ini, kita juga harus hafal dengan aturan tata cara protokol COVID ini. Protokol kesehatan itu. Iya. Dan harus ditularkan kepada seluruh penyelenggara. Nanti penyelenggara salah pakai masker kan gawat juga gitu kan. Maskernya malah pakai masker timun Pak. Udah dijelasin katanya masker malam. Nah, ini kan butuh waktu dan butuh semangat dan tentu butuh kesehatan badan kita semua. Sejauh ini tantangannya kayak gimana Pak? Kan itu tadi perubahan tata cara pemilihan ya. Ya. Ini kan yang tambah bingung jadi KPPS sebenarnya Pak. Iya. Tantangannya tuh sejauh mana? Dan respon mereka kayak gimana? Wah, tambah repot baik nih katanya atau kayak gimana? Jadi hari ini alhamdulillah yang ikut tes atau ingin menjadi KPPS itu membludak. Justru Rame, ya. Rame, lumayan rame. Artinya tidak seperti pemilu yang lalu. Terus masyarakat memang sepertinya harus benar-benar kepengen ngurusin pemilu ini. Kita dorong itu. Makanya saya coba bentuk pemantau pemilu yang membantu kami untuk mensosialisasikan ini. Dan respon masyarakat hari ini lumayan baik. Ya. Dibuktikan dengan pertama rekrutmen KPPS, kedua yang komen di akun kita sosial media pun tinggi. cukup tinggi gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bertahan sampai dengan hari H. Jangan di sini semangat pas di hari H dia nggak semangat kan. Kalau bisa malah meningkat. Pak. Iya, meningkat. Tinggal 1 bulan lagi, 30 hari lagi. lagi. Yang penting terakhir memang masyarakat tidak boleh ada kerumunan. Jadi setelah datang ke TPS melalui C6 yang kita atur jadwalnya, misalnya Lorong Melati TPS 1 itu jam 7 sampai jam 8. Seluruh lorong itu gitu kan. Oh, diatur gitu. Diatur jamnya. Kalau dulu kan nggak ada jam kan? Serang ya. Ya. Nah, ini diatur. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari penumpukan orang. Maksimal di satu TPS itu berapa orang? Pemilihnya 500 orang satu TPS. Enggak, maksudnya dalam proses nunggu tadi supaya tidak terlihat Kita atur per 100 orang. per 100 orang. Iya, per 100 orang. Nanti antrinya pun kita buat sesuai dengan SOP, jaga jarak. Dan benar-benar diperhatikan memang mencuci tangan gitu kan. Dan plastik bekas pegang paku memang dimasukkan dalam kotak sampah. Dibuang. Nah, ini memang perlu ekstra keras untuk kawan-kawan KPPS. Untuk distribusi logistik ini Pak Naning ya, saya juga pernah tugas di Oku itu. Daerahnya cukup dinamis juga ya, ada daerah perbukitan itu. Mungkin Pak Naning punya pengalaman daerah-daerah yang paling sulit di Oku yang akan menjadi prioritas itu daerah mana sih? Kalau daerah Oku namanya Talang kan. Talang ya. Talang. Jadi daerah yang jauh-jauh itu daerah Talang. Ada 20 TPS dari 725 TPS yang harus ekstra keras dibawa logistik itu ke lokasi. Nah, dulu TPS itu bermacam-macam, ada yang menggunakan motor yang pakai rantai itu. Ada yang harus pakai di panggul gitu kan. Ada yang harus pakai perahu menyeberang sungai, terus pakai sepeda macam-macam. Tapi sudah kita antisipasi tentu dengan pembiayaan yang berbeda dengan TPS yang tidak terlalu sulit. Jadi ada 20 TPS dengan logistik yang cukup lumayan kami lebihi untuk sampai ke lokasi distribusi begitu. Jadi sudah diantisipasi benar itu dengan tentunya dengan duit. Butuh biaya. Iya. Biayanya agak beda. Jadi walaupun kita ngomong kamu berdoa, tapi ini ada juga. Ya, dan kotak suara ini kan memang dari karton duplek ini perlu dibungkus dengan kotak kayu dan di dalamnya dibungkus dengan plastik. Pastiin nggak basah ya. Supaya nggak basah. Lagi ini musim hujan ini. Jadi walaupun sampai itu pun harus nggak basah juga. Nah, ini sudah disiapkan Sudah disiapkan antisipasi ya. begitu. Ada lagi Pano sebagai pemilih pemula nih. Bisa dibilang pemilih pemula kan. Mewakili milenial. Enggak, yang sebenarnya jadi yang menarik sekali ini adalah tadi Pak, tingkat partisipasi untuk jadi KPPS itu. Ya. Itu meningkat karena memang biasanya kalau yang jadi petugas KPPS di tim kami ada Pak petugas KPPS permanen, pokoknya jadi petugas KPPS. Ya artinya memang Oku walaupun ini sempat dengar selentingan kabar nih Pak. Oku nih katanya karena lawannya kota kosong partisipasinya agak males lah. Iya, orang-orang. Tadi di awal Iya, kan betul. nggak ketahuan, tapi ternyata justru tinggi ya dengan strategi-strategi tadi itu Pak, sosial media segala macam Pak ya. Nah,
Berarti ngeliat teman-teman pemilih pemula selain yang tadi jadi petugas KPPS, untuk partisipasi jadi peserta pemilihnya gimana Pak? Apakah meningkat juga gitu atau seperti apa? Kemarin kan udah coklat Iya. Pak ya, coklat udah selesai. Jadi di PPDP kemarin banyak kawan-kawan pemilih pemula ikut ambil bagian jadi petugas PPDP. Di KPPS juga lumayan rame untuk jadi petugas KPPS. Yang pertama memang honornya lebih besar dari honor KPPS pemilu yang lalu. Oh, itu cukup menarik. Iya. Jadi itu memang honornya kemarin 500.000, ini 1 juta. Oh, pantas. Aku jadi petugas KPPS. Jadi itu mungkin yang buat minat nih. minat. Dan yang kedua, memang sekarang ini pemilih pemula memang perlu pekerjaan dan perlu pekerjaan yang hari ini untuk makan. Perlu juga memang ada kebutuhan itu. Ada faktor-faktor itu juga yang menentukan kenapa jadi Dan yang, pemula ini. yang kedua memang masyarakat sekarang kritis. Karena apa? Karena waktu dia cukup banyak di rumah. Iya, betul. Cukup Tapi banyak di kalau rumah. tadi itu, Pak, Iya, apa? sudah main Mobile Legend, maksudnya mau politik kan. Iya. Sekarang cerita Donald Trump, Oh, Joe Biden pilpres. pun sampai ke anak-anak juga. Karena apa? Karena tingkat pekerjaan yang dilakukan selama ini harus ke sekolah. Ini banyak di rumah. Nah, mungkin ini yang membuat daripada bosan di rumah, lebih baik saya jadi petugas KPPS juga. Terlibat langsung kan, Iya, artinya bukan cuma koar-koar sosial media, Iya. tapi lebih baik saya terlibat Iya. langsung dalam Jadi masyarakat politik ini. sekarang lihatlah, walaupun COVID demo tetap rame. Iya. Omnibus Law. Sekarang ini memang persoalan pekerjaan yang agak sulit. Dan ini tantangan bagi pasangan calon untuk mengambil hati iya, mereka ini. mengambil hati ini. Jadi kalau dia mungkin nggak bisa jadi KPPS, ayo ajak jadi saksi KPPS, bisa begitu kan? Bisa jadi petugas PTPS misalnya kan, banyak begitu. Jadi sekali lagi tadi saudara bilang bahwa orang bilang OKU akan tingkat partisipasinya akan turun. Padahal tidak, sebenarnya belum ya. karena Pemilunya pilkadanya belum. gitu kan. Jadi kami optimis. Untuk apa melawan pesimisme yang disampaikan kawan-kawan di luar. Mudah-mudahan optimisme kami ini Tertular. lebih kuat daripada pesimis kawan-kawan itu. Dan tentunya kawan-kawan pesimis tertular Iya, Pak, jadi iya, optimis jadi itu. optimis, itulah harapannya itu. Dan yang paling penting memang ini pilkada bersejarah kan. Ya, mudah-mudahan. 200 tahun sekali, dan mudah-mudahan sih nggak perlu ada pandemi-pandemi lagi. Repot. Repot galau Pak gitu Pak. Saro galau lah pokoknya lantak pandemi ini. Tapi tentunya tadi petugas KPPS yang itu bukan cuma karena honor juga ya Pak ya, Iya. tapi memang benar-benar terlibat dalam pesta demokrasi. Gitu. Iya. Untuk penghitungan suara ini, Pak ya, kalau pemilu kemarin yang jadi momok orang itu kelelahan gitu kan, Iya. karena partai politik begitu banyak sekarang, tantangannya beda lagi COVID gitu kan. Sudah dihitung belum berapa lama nanti proses penghitungan suara di OKU itu? Nanti prosesnya seperti apa gitu ya, distribusinya? Saya dengar juga dari KPU RI ada pakai aplikasi Misi rekap. Sirekap gitu. Ini kesiapannya seperti apa? Jadi kalau jadwal tidak berubah, jam 1 Tutup itu gitu ya? tutup untuk ini. Tinggal diatur lah bagi jamnya kan. Jam 2 rekap. Nah, kalau biasanya di daerah-daerah itu masyarakat berkumpul nonton rekapitulasi itu. Itu yang seru ya. Ya. Ada yang berjudi gitu kan. Benar. Kan Itu ada yang jadi lahan nongkrong judi, macam-macam. Ada yang ngobrol politik. Itulah kejadian di TPS, politik lokal di tingkat kampung. dinamika politiknya Iya. di situ. Ada yang ngomong, ada yang ribut gara-gara kalah dengan menonton rekapitulasi. Nah, ini tidak boleh lagi. Karena masyarakat sudah milih harus pulang ke rumah. Nah, nanti dia bisa lihat di di konten Facebook kami, di konten teknis kami. Ada yang namanya Sirekap. Dan sekarang lagi disimulasikan. Oke, quick count gitu. Iya, jadi ada C plano itu ditempel di dinding, dipoto. Saksi harus ada barcode yang diberikan kepada KPPS. Nah, itu nanti pas dikirim ke server dia langsung menjumlah. Oh. Kalau bukan quick count tapi real count kan. Real count, ya.